Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yastaftihu bi afdali min ismihi kalam wa la yastanjihu bi ajmali min sim'ihi maram ja'ilul hamdi muftatihu qur'anah wa akharu da'wa ahlul janah. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghammah wa maha zulmah wa tarakana ala mahajjatil bayda wa ala tariqatil gharra lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Baik, dalam video saya ini mohon izin saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS, yaitu matkul metodologi studi Islam. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu seperti apa sifat dasar adalah Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam. Seperti apa sifat dasar Islam? Dasar Islam itu adalah toleransi, saling menghargai, pemaaf, dan saling menghargai. Itu sifat dasar Islam. Terus jika dikaji dalam perspektif studi Islam seperti apa gitu? Jika dikaji, Islam ini memiliki banyak turunan gitu. Seperti apa? Hukum gitu, sejarah, syariat, contohnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Bahkan gitu, Al-Quran ini memiliki turunan, contohnya apa? Memiliki turunan ilmu tafsir dan ulum Quran. Bahkan Sunnah juga begitu, menurunkan turunan juga hadis, fikih, sifat Nabi, adab, dan lain-lain. Bahkan Islam juga membahas sejarah gitu. Sejarah dari sahabat, nabi tabi'in hingga zaman kita sekarang gitu. Bahkan kalau dalam studi Islam ini, Islam itu tidak hanya sekedar membahas ibadah saja, bahkan juga membahas gitu kehidupan kita sehari-hari gitu. Dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu. Itulah Islam. Dan Islam juga membahas hukum kehidupan sehari-hari itu seperti hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum negara, dan lain-lain. Bahkan Islam juga hukum Islam ini bersifat universal gitu, bisa dipakai untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin gitu. Seperti apa syariatnya dan sunnah-sunnahnya gitu. Itulah kalau dibawakan kepada pandangan studi Islam gitu. Islam ini memiliki ilmu yang luas. Bahkan ajaran Islam ini juga berperan untuk mengubah seorang gitu, menjadi baik, bukan menjadi buruk. Itulah Islam. Baik, kita masuk kepada sisi pertanyaan kedua, yaitu dari pembahasan materi-materi metodologi studi Islam, apa kesimpulan yang bisa kita ambil atau saudara ambil terhadap pemahaman keislaman saudara? Kalau menurut saya, dari kesimpulan yang bisa saya ambil dalam mempelajari metodologi ini, Islam itu adalah agama yang sempurna dibandingkan agama-agama lain. Dan Islam ini juga saya simpulkan adalah sebagai mengurus keseluruhan urusan kita, umat gitu. Kalau bisa didefinisikan way of life. Bahkan Islam tuh
bukan hanya sekedar membahas tentang ibadah, bukan secara ritual saja. Bahkan Islam ini juga membahas keseluruhan urusan kita di dunia, dari bangun tidur sampai tertidur pula lagi. Itu Islam tadi, membahas dari kita bangun, bahkan dari doa bangun tidur, membaca doa, berwudu, gosok gigi, toharoh gitu. Bahkan yang paling diurus pun yang paling remeh diurus gitu. Contohnya apa? Kebersihan WC. Itu Islam tadi. Terus Islam ini juga mengatur urusan kehidupan seorang yang dari orang tadi itu buruk sekarang jadi baik gitu. Bahkan nampak kali mencolok seseorang itu jika mendekati Islam, seperti adabnya berubah, etikanya berubah, bahkan sifatnya nampak kali mencolok jika mempelajari Islam ini. Tapi zaman sekarang orang memahami Islam itu kurang, atau orang kurang dalam berilmu, dalam memandang Islam ini. Islam ini bukan hanya sekedar agama, sebagai yang saya bilang tadi. Islam ini adalah way of life untuk keseluruhan gitu, mengatur keseluruhan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan hal yang remeh dibahas di Islam itu yang saya bilang, apa? Taharah, kebersihan, bahkan kebersihan WC, Islam inilah yang membahas. Di zaman dulu nggak ada, zaman Eropa dulu, sebelum adanya peradaban Islam ini, orang tuh pada kotor gitu. Bahkan orang Eropa pun tahunya peradaban mandi ini di abad-abad 19 ini. Itulah yang terjadi. Peradaban Islam inilah yang membawakan peradaban baru kepada kita semua. Tapi yang anehnya kita memahami ini, kita disebabkan karena kurang ilmu gitu. Bahkan ini, jika kita memandang orang miskin, kotor, itu Islam. Itulah kesalahan umat sekarang memandangi Islam. Benarnya itu. Bahkan urusan bisnis, urusan kebersihan, urusan keluarga, urusan hukum, semua sudah lengkap dibahas di Islam. Itu yang sempurna tadi. Bahkan gitu yang paling aneh pun dibahas di Islam. Yang paling aneh psikolognya gitu, daya pikir seorang, mindset seorang, bahkan nih yang untuk anak muda jomblo pun dibahas loh di Islam. Itu Islam tadi, saking sempurnanya Islam tadi dibahas. Tapi orang zaman sekarang memahami Islam tadi udah mungkin kurangnya memahami ilmu gitu dalam Islam. Jadi orang memandang Islam itu lemah. Tapi kita tengok lagi sejarah yang terdahulu gitu, contoh sahabat, tabi'in, bahkan peradaban sebelumnya, Islamnya yang paling condong itu membawa perubahan. Bahkan apabila Islam memasuki sebuah daerah, akan membawakan perubahan pada negara itu, bahkan pembuka gitu. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu Islam tadi. Islam ini bukan penjajah, tapi pembuka gitu, futuhat. Itu Islam tadi. Tapi zaman sekarang ini anehnya karena kurang ilmu gitu. Bahkan orang memandang Islam ini miskin, kotor gitu. Ya seperti itu. Bahkan lemah gitu kan. Bahkan kalau kita teliti lagi ke cerita terdahulu, mungkin jauh berbanding nggak sesuai yang kita paham. Itu Islam tadi. Maka dari itu kita perlu kali untuk mempelajari metodologi ini, metodologi Islam. Penting. Baik, kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu soal ketiga. Coba jelaskan satu materi yang saudara kuasai selain materi yang di atas. Lebih tepatnya bukan saya kuasai, tapi saya pahami. Ada beberapa materi yang saya pahami dalam metodologi ini yang ingin saya sampaikan. Salah satunya yaitu tentang pendekatan Islam. Artinya, dalam artian orang mendekati Islam. Dalam orang mendekati Islam ini, orang akan menemukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pertama, pendekatan
pendekatan filosofis atau asal usulnya gitu Islam nih, atau orang akan mencari sebuah kebenaran agama gitu. Itu pasti, karena orang pertama kali mendekati agama pasti orang akan mencari sebuah kebenaran dalam agama. Jadi salah satunya kita untuk bisa mencari kebenaran tadi, kita tentu baliknya kepada Al-Quran gitu kan. Syariat awal kita kan Al-Quran, jadi kita harus memahami dulu dari Al-Quran. Tentu kita ini kan berhubungan dengan akidah, jadi orang kita dan kita pun harus hati-hati dalam memahaminya dan memahami akidah ini atau filosofi Islam. Tidak bisa sembarangan. Pertama kita harus pemahaman kita tuh harus kita kuasai, yaitu nahwu, shorof, balaghah, ma'ani dan lain-lain itu. Tentu ini sudah dibahas oleh ulama dan sudah banyak tafsirannya. Bisa kita cari dalam tafsiran yang ulama-ulama yang terdahulu atau yang sekarang. Selanjutnya pendekatan secara normatif. Apabila orang mendekati Islam, orang akan bertemu dengan normatif gitu. Pendekatan normatif ini adalah hukum gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan, Islam ini adalah agama yang sempurna gitu. Bahkan hukum-hukumnya sempurna gitu, dibahas dari bangun tidur, ya apa tadi hukum ini, bahkan hukum formal pun dibahas dalam Quran, hukum tata negara, hukum pernikahan, hukum jual beli dan lain-lain. Itulah Islam sempurna dibandingkan yang lain, bahkan dibandingkan dengan akal juga rasional hukumnya gitu. Terus apabila orang mendekati Islam, orang akan menemukan historis Islam, pendekatan secara historis ini. Orang akan mendekati pendekatan historis ini, pendekatan sejarahnya. Orang akan memahami dari turunnya Quran, Rasul, sahabat, tabi'in, dan peradaban. Bahkan sejarah inilah awal kita bisa memahami Islam. Bahkan sejarah inilah kita bisa mengambil motivasi dan semangat ulama-ulama gitu. Dan di sejarah ini juga lah kita tahu peradaban Islam ini. Bahkan peradaban yang bisa kita rasakan sekarang ini banyaknya dari peradaban Islam. Tapi kita tadi itu kurangnya memahami ilmu tadi gitu. Jadi seolah-olah peradaban ini dibawa orang Eropa, bukan. Peradaban ini dibawa oleh Islam. Ketika orang akan mendekati sebuah historis tadi, jadi orang akan merasakan perjuangan ulama, sahabat dan tabi'in mempertahankan agama ini. Itu yang akan kita temukan. Terus orang akan menemukan pendekatan secara antropologi, yaitu cara praktek yang saya simpulkan di sini, bisa saya simpulkan praktek pada lingkungan masyarakat gitu. Contohnya apa gitu? Ibadah gitu tadi kan, praktek ibadah kita dalam sholatnya, antropologi gitu kan. Orang akan menemukan ibadah spiritual gitu. Jadi kalau orang pikir bisa dipikirkan gitu, ibadah ini rasional juga gitu, bukan hanya sekedar menyenangkan hati gitu. Bahkan kita pikir lain gitu. Di dalam ilmu kesehatan, sholat ini juga bisa untuk menyehatkan kita tubuh gitu dan melancarkan darah. Bahkan gitu spiritualnya aja gitu bisa dibahas, dirasionalkan praktek ibadahnya tadi gitu kan pada lingkungan masyarakat. Itu kalau pendekatan dari segi antropologi perujukannya gitu. Terus dari segi yang selanjutnya, pendekatan secara sosiologi. Islam ini juga membahas secara sosial. Contohnya tadi kan toleransi, sabar, tidak memaksa. Itu Islam tadi. Nabi bahkan sudah mengajarkan sifat pluralisme yang baik dan benar dalam Al-Quran. Bukan seperti orang orientalis pahami. Itu kalau pendekatan secara sosiologis. Terus kita akan menemui pendekatan secara teologis. Teologisnya berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini berkaitan dengan akidah kan. Jadi kalau dalam teologis ini, Islam membahas Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dibandingkan agama-agama lain gitu kan. Tuhannya tidak esa. Bahkan yang sering kita baca itu kan surat Al-Ikhlas,
sering kita baca. Jadi seperti itulah kalau dari segi teologis Islam, orang akan mendekati Islam, orang akan bertemu dengan sifat-sifat Allah gitu, terus apa kemuliaan Allah gitu. Baik, selanjutnya terakhir atau yang apa nih, pendekatan psikologis Islam juga membahas psikologis kita gitu, bahkan mental gitu. Itu apa tadi? Sholat tadi itu bahkan bisa untuk mengisi kekosongan hati seseorang gitu, atau untuk memperbaiki psikolog seseorang. Itulah Islam, membahas psikolog gitu, daya pikir gitu, pemikiran, bahkan untuk mindset yang baik gitu, dibahas di Islam gitu. Bahkan dibahas gitu kan, suuzon dengan husnuzon, masalah hati dibahas di Islam. Apabila orang mendekati Islam, banyak lagi pendekatan. Apabila orang mendekati Islam, akan banyak menemukan pendekatan gitu. Ini cuma dasar gitu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau salah ucap dalam video saya ini, saya mohon maaf, karena kesalahan tadi memang pada diri saya, mutlak pada diri saya, dan yang benar itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.